waduh, saya mau sholat, gak tahu saya Pak. Lagi sholat beliau. Iya, iya, maksudnya tolong ada yang operatornya atau bagaimana. Penjelasan ini serius nih, karena serius dan memang mengenai kerohanian, ya nggak usah ada inilah. Saya juga nggak ada meledek-ledek agama lain kok, ataupun meledek siapa Pak Dehe atau siapa, nggak ada. Kita diskusi gitu. Iya. Ya, terima kasih. Jadi maksudnya sekali lagi Pak Dehe, Ya. bersunat di sini adalah bersunat kerohanian. Benar-benar kita bertobat kepada Tuhan Yesus. Itulah makna kerohanian yang sebenarnya daripada kita bersunat, melambangkan dengan bersunat kita menajiskan diri dari hal-hal dosa gitu. Itu kurang tepat begitu Pak Dehe. Kalau mereka kan Tuhannya lahir. Yang dikatakan di sini Bapakku yang ganteng Marbun bukan sunat rohani, tetapi sunat sesungguhnya. Sunat punya barang kita, bukan rohani. Karena sudah ada perjanjian Allah dengan Abraham di Kejadian pasal 17 ayat 10 dan 17 ayat 14. Sudah ada perjanjian di sana bahwa setiap laki-laki itu harus disunat. Lalu yang jadi permasalahan di sini adalah perkataan Paulus, bukan dari Tuhannya. Makanya banyak orang-orang tidak tersunat karena Paulus ini. Karena dia berkata bahwa jikalau kamu sudah mengingatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Seakan-akan Paulus ini sama dengan Yesus, sama dengan Tuhan. Sehingga dia berani mengatakan bahwa jika engkau disunat tidak berguna bagimu Kristus. Sementara Yesus tidak pernah menyinggung mengenai sunat itu, karena Yesus datang ke dunia ini adalah menggenapi firman Tuhan. Lalu kalau si Paulus meniadakan kalau dia berkata demikian di sini. Makanya banyak orang yang kebingungan, bingung, dan bahkan banyak yang tidak disunat. Tapi puji Tuhan kami dari Pulau Nias 1000% disunat semua. Bahkan B1 dan B2 kami sunat kalau di Nias. Contohnya biar tidak berkembang biak. Biji-bijinya itu dipotong, dikeluarkan. Ini timbul masalah setelah Paulus, setelah Yesus meninggal dunia. Live dibatasi untuk beberapa penonton. Pak Dehe kayaknya kena pelanggaran 2 pembatasan. Pak Dehe turun dulu, naik kembali. Oke. Oke. Ntar ya, saya tunggu nih. Ini kena 2 pembatasan sudah Bang Marbun nih. Lagi banding saya. Pak Dehe, Pak Dehe nggak tahu kena pelanggaran dia. Dia harus pakai akun yang lain itu. Abang, mukanya biasa aja dong bang. Enggak biasa sekali mukanya bang. Ini pasti sering makan babi nih bang, ya kan? Kok tahu? Abang suka babi. Kok tahu? Pasti abang doyan. Bukalah. Babi crispy kan? Enak kan? Bukan. BPK. Apa babi guling, babi bakar. BPK. Dendeng. BPK. Apa itu? Dendeng kuku babi. Mana Pak Dehe-nya belum muncul? Bentar ya Bang ya. Open cam. Iya sabar. Santai aja, kita ngobrol santai kan. Tenang aja. Silakan. Nah ini Pak Dehe, bentar ya. Bentar Pak Dehe, kalau bisa ada akun lain Pak Dehe. Kayaknya Pak Dehe kena blokir. Nah kan gak bisa lagi Pak Dehe naik. Pakai akun yang lain Pak Dehe. Pakai akun yang lain. Ya iya, Pak Dehe kena pembatasan. Nggak boleh pakai akun ini lagi. Pakai akun yang lain. Yang satu saya pakai. Pak Dehe coba wudhu. Oke. Coba wudhu. Ya. Oke, siap. Ditunggu Pak. Oke. Peci doang wudhu kagak lu. Lab saat ini kena pembatasan nih. Aduh. Banding. Belum dijawab juga bandingnya. Ntar ya Bang Marbun ya. Yang disunat itu burung. Iya, takut saya berantakan kan? Kalian ini Burungnya Bang Pak Marbun Ustadz. ya kalau
Kalaunya yang sakit-sakit nggak mau, ya nggak mau ngerjain. Tapi kalaunya yang enak-enak, ya udah kayak perpuluhan tetap. Kalau Itu masalah ham, Pak sunat, Ustadz, ham. kalau masalah sunat hati. Kalau perpuluhan nggak ada perpuluhan hati. Ada Macam Pak Ustadz. mana? Mana ada perpuluhan Ada, hati? Perpuluhan tetap aja bayar pakai duit. Ada. Ada Pak Ustadz. Sunat di perjanjian lama diubah jadi sunat hati. Apalagi di perjanjian lama tuh babi haram jadi halal diubah. Perpuluhan di perjanjian lama nggak diubah, tetap aja bayar duit. Kalau yang enak-enak kalian ambil, yang sakit-sakit ya, yang sakit-sakit nggak makan babi nggak sunat, kalian nggak mau ambil. Ham. Daging Apa ham. itu ham? Hak asasi manusia. Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz pegel-pegel badan saya. Iya, dari Arab ya. Pijit dulu Pak Ustadz, pijit. Nggak ada Pijit tukang dulu. pijit di Arab. Lanjut dah kalian. Saya tutup dulu ada. kamera mau sholat. Ya, gimana Pak Marbun tadi? Jadi Iya Pak Dehe, seperti yang saya pertanyaan bilang, saya, itulah jawaban saya. pertanyaan saya, kenapa Paulus mengatakan demikian, padahal Tuhan sendiri mengatakan bahwa harus disunat. Lalu Paulus ini siapa? Apakah yang sama harus dengan disunat. Tuhan Paulus ini? Saya jawab Pak Ustadz, Pak Dehe. Silakan. Oke, jadi Paulus ini dulunya kan dia penjahat, dia pembantai orang Kristen. Akhirnya dia dapat pencerahan, jadilah dia pemberita Injil atau pengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang dimana setelah dia mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus, dia mengajarkan tentang kasih juga ya, yaitu dia mendapatkan wahyu pikiran, mendapatkan hati, mendapatkan segala tingkah laku itu berkat dari Tuhan untuk memberitakan Injil kepada umat manusia. Nah, di sini ada perbedaan sunat terdahulu itulah perumusan ahli hukum Taurat yang mengharuskan disunat, ya kan? Penafsiran dari hukum Taurat. Namun diajarkan oleh Paulus, kalau tujuanmu bersunat tapi untuk kerohanian, menghapus dosa, biar tidak terjebak dalam dosa. Nah itu tidak, lebih baik engkau mengsunat hati. Itu sih maksudnya, hati pikiran yang mencegah kita untuk berbuat dosa atau terjebak dalam dosa. Begitu Pak Dehe. Dan Paulus bukan Tuhan. Ya, dia Nabi Paulus. Jadi saya mau bertanya ini Pak Marbun, orang-orang Oten ini percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi atau kepada Paulus? Menciptakan kepada, ya kan semuanya dipercaya. Seperti contoh pendeta, apa yang dikatakan pendeta itu kan dari Tuhan. Sebelum dia berkhotbah, ya kan, ya pasti Pak Dehe tahulah doanya. Itu doa sakral. Sehingga apapun yang Maksud saya dikhotbahkan, yang begini diucapkan itu, Pak Marbun, maksud saya ya, kita ini percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi atau kepada ikan paus. Ini yang uniknya sebenarnya, yang uniknya sebenarnya gini. Saya tidak menyebutkan langsung karena kena PL saya Kalau Maria itu nanti habis akun saya. mengandung, tapi di bulan 12 dia udah melahirkan. iya, oke, saya tanggapi itu dengan serius. Ikan paus adalah itulah. Nah, Iya, supaya kita lebih tidak percaya mana gitu Pak? Lebih percaya mana? Iya, itu yang kumaksud. Percaya kepada Allah yang Maha Kuasa atau kepada ikan paus.
Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, tapi bukan berarti kita tidak percaya kepada Paulus. Itu adalah penjamai firman, Pak. Gitu, penyampai firman atau penyampai kabar baik. Lalu Penyampai Apa kabar pada Injil. percaya ikan paus? Apa maksud ikan paus, Paulus? Bikin saya kakak di sini. Oh gitu ya, lanjut. Nah, karena ikan paus kan Paulus, biar nggak kena. Oh ya, blokir dia. nggak ngerti saya. Oke lanjut. Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Nggak ngerti bertanya Pak Ustadz, bagus Pak Ustadz. Ya, kita putar-putar sedikit dulu Pak Marbun ya, biar ujung-ujungnya nanti kita juga Iya, silakan. lalu si ikan paus ini dia siapa yang memberikan hak berbicara atau menulis di dalam bukunya bahwa jika engkau disunatkan maka Kristus tidak berguna bagimu. Sehingga dia bisa berkata demikian. Siapa? Karena saya pikir si beliau ini hampir menyamakan dirinya dengan Tuhan di dalam perkataan-perkataan ini. Karena ada larangannya dan sebagian oten di muka bumi ini hampir menuruti apa yang dia tulis di sini. Bagaimana menurut Bapak Marbun ini? Memang asik ini karena doktrin orang-orang beriman jadi doktrin Paus. Paus ya. Ikan paus ya, silakan. Maksudnya sorry nih, saya nggak tahu Pak Dehe ini belum mengerti atau bagaimana, tapi saya Sebentar, menjawab saya ini. jawab dulu. Saya ingin bertanya sedikit, sebentar dulu Pak Marbun. Iya, Saya bertanya sesuai dalil, sesuai yang ditulis, bukan karangan, doktrin atau asumsi, bukan. Oke. Dan tertera di sini, tertera Galatia pasal 2 itu pertanyaan makanya, saya. iya, akan saya jawab, tapi Iya. boleh saya bertanya sedikit Pak Dehe tentang gereja kita. Silakan. Oke. Saya sampai jam Oke. setengah 11 Yang saja. bisa, bukan sebenarnya ini Pak Dehe, yang bisa menumpangkan tangan pada saat pembaptisan siapa Pak Dehe di gereja Pak Dehe? Saya bisa menyembuhkan orang ketika saya kuat iman saya, bahkan saya berdoa. Enggak, saya dulu cerita ke Bapak. Berarti Pak Dehe bukan Kristen. Iya, Pak Dehe Jangan bukan berdiskusi Kristen, Pak kalau Dehe. saya bukan Kalau Kristen. saya lihat, Menumpahkan tangan apa maksudnya? Iya. Kan beda-beda. Iya. Ada orang kalau ketika dibaptis jelas pertanyaannya, maka jawabannya juga jelas. iya, menumpangkan tangan itu artinya pada saat kenapa Pak Dehe? Kalau Pak Dehe memang Kristen, Iya, di mana posisi itu? Bapak harus jelas bertanya sehingga jawabannya jelas juga. Apakah ketika doa syafaat atau ketika naik mimbar atau ketika masuk ke gereja begitu? Walaupun banyak kesalahan di pada Jangan saat di gereja kan jangan saya fitnah. bilang, Saya Pak udah Dehe. sediakan untuk menangkap Yang oten-oten yang tidak jujur, no. Nih, ya, oten-oten yang tidak jujur saya siap salibkan mereka di sini. Iya. Kita harus Bukan, jujur. saya jangan paksa saya percaya, tapi cuman saya mau tanya sama Pak Dehe, yang menumpangkan tangan di gereja itu siapa? Ya pendeta lah masa jemaat. Putus-putus nih sekarang nih sinyalnya. Mana ada putus-putus, suaramu jelas di sini. Sekarang sudah jelas, Nah, izin Pak, Pendeta. siapakah yang menumpangkan tangan di dalam gereja? Iya, pendeta. Kenapa harus Tidak pendeta? mungkin jemaat itu, pendeta. Iya, betul. Kenapa harus pendeta? Ya karena tugas pendeta itu. Karena dia yang khotbah. Masa jemaat nggak Jemaat nggak bisa. Mustahil jemaat kalau bukan pengkhotbah itu yang berat. melakukan itu Oke. adalah pengkhotbah hari Minggu itu, baik itu dia penatua Iya. gereja, kalau giliran dia yang khotbah memang dia, nggak mungkin, mustahil itu orang lain. Ya, berarti itulah Paulus, Pak. Seperti itulah Paulus. Iya, yang saya tanyakan Pak Marbun yang ganteng, yang baik hati,
Mengapa Paulus berkata demikian sehingga berlawanan dengan firman Tuhan di Kejadian pasal 17 ayat 10 dan 14? Iya, itu kan perjanjian lama. Iya, Yang saya apakah bilang itu perjanjian tafsir lama ahli itu? Taurat. Iya, sebentar Pak ya. Apakah perjanjian lama itu tidak berguna setelah Yesus datang? Bukan tidak berguna, Pak. Bukan tidak berguna. Lalu- Tapi perjanjian baru digenapi. Lalu kata Bapak itu perjanjian lama. Lalu bagaimana maksudnya? Iya, itu kan pengajaran-pengajaran ahli Taurat sebelumnya. Bukan Ya kan? ahli Taurat, Baru digenapilah. tetapi Allah berfirman langsung kepada Abraham. Perintah harus dilaksanakan. Tidak ada, bukan hukum, bukannya para apa? Sebentar. Itu perintah Pak, harus dilaksanakan. Oke. Makanya saya Kalau melaksanakan perjanjian lama, coba saya tanya. Nggak apa-apa, ini tetap akan saya jawab. Tapi saya pertanyaannya sih sedikit-sedikit. Apakah Bapak masih mau melakukan perintah perjanjian lama? Jawab dulu pertanyaanku, gantian kita, gantian. Nanti Bapak tanya. Akan saya jawab. Tadi kan saya jawab Pak Dehe. Ya, tadi kan sudah saya jawab, tapi Pak Dehe kurang puas. Ini untuk seperti biar mengkerucut tentang perjanjian lama. Apakah Bapak Dehe masih mau melakukan perjanjian lama? Ya, kita masih melakukan dong perjanjian lama. Contohnya, Apabila sebentar Pak Dehe- sebentar. Saya jawab belum selesai. Contohnya hukum ke-10 Ya. kita menggunakan, ya. Salah satunya itu. Lalu Tapi hukum keempat Bapak nggak menggunakan. apa Hukum hukum keempat Bapak keempat? nggak menggunakan hari ini. Apa hukum keempat? Masa nggak tahu? Ya baca Nggak tahu hukum dong. keempat, Saya Pak. kan nanya. Tapi kan di Yohanes 17 pasal 8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Sebab 6 hari lamanya engkau bekerja, dan pada hari ketujuh itulah hari Tuhan. Ya, betul. Hari Nah, gitu, Tuhan. Hari Tuhan yang dimaksud adalah kita harus persembahkan hidup kita itu Hari kepada Sabat. Tuhan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Wah, itu hanya karena kata Arab saya pakai. Jangan Anda heran. Kita mendekatkan diri Heran lah, kepada Pak. Allah yang Maha Kuasa, sama saja. Tidak ada perbedaan. Kalau saya bisa bahasa Inggris, ya pakai bahasa Inggris atau bahasa Yunani. Cuman saya nggak bisa. Begitu. oh ya, siap. Artinya sama semua. Oke, Sama kayak, sebentar saya jelasin ya, biar abang nggak, biar penonton nggak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah buat umat Muslim. Kalau di Kristen dia shalom, bahasa kasih. Kalau di Medan huras. Kalau di Nias yahu. Kan begitu, semua kebaikan. Ya, lanjut Pak Marbun. Pertanyaan saya tadi, kenapa si Paulus ini hampir-hampir menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri, sehingga dia berani mengatakan bahwa jika engkau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Hanya dia ya, sama kayak pendeta tadi. bukan itu maksud saya Pak. Kenapa dia berani mengatakan itu, seakan-akan dia ini hampir sama dengan derajat Tuhan begitu. Ya, jadi gini Pak Dehe. Hmm. Itulah yang saya bilang, Pak Dehe mungkin lebih mengerti, tapi pemahaman saya kecil. Ya, Enggak, sama Jadi- saya belajar Pak. Saya tuh belajar bawa buku nih. Buku saya penuh semua itu. Tuh, pulpen saya. nggak ada bawa buku nih. Iya, Ngomong saya doang kan ya, saya belajar. ngember doang, Saya kan ngember. belajar. Saya belajar. Jadi kalau ada ilmu-ilmu, ada poinnya saya tulis. Udah aku siapkan pulpen.
Walaupun orang-orang oten di bawah-bawah mengatakan bahwa kita gila, enggak gila kita adalah mencari kebenaran. Iya. Betul Pak Marbun? Betul. Betul. Jadi betul. Betul. Nah, Kita ini jadi, Pak, mencari kebenaran supaya apa yang beda-beda di dalam kitab ini kita luruskan. Nah, banyak oten-oten yang mengatakan, oh kau sesat begini. Apa sesat? Kita baca sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis. Nah, oke, lanjut abangku. Kayaknya lama-lama abang ini kalau sering ketemu kita bisa nih, bisa. Bisa ya? Nah, Bisa, jadi bisa. gini Pak Dehe. Ya, pendeta itu, saya jawab ya, tapi saya gandengkan lah, saya rangkum lah. Pendeta itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Untuk menjembatani kita beribadah kepada Tuhan. Makanya ada namanya kalau di Batak itu tohonan atau penahbisan. Jadi sebelum dia jadi pendeta, dia sarjana teologi ya, baru diakui kependetaannya melalui penahbisan. Begitu ya Pak. Nah, begitupun dengan Paulus. Kenapa dia seakan-akan seperti Tuhan? Ya dia tidak ini. Dia hanya memberitakan apa yang diinginkan Tuhan kepada jemaatnya atau kepada umatnya. Sama seperti pendeta. Ya kan? Dia bisa untuk memberitakan pada saat kita kebaktian, ada namanya doa penghapusan dosa. Nah, beginilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kan begitu. Itu kan pendeta atau tohonan atau penahbisan yang bisa menyampaikan hal itu, Pak. Jadi bukan seakan-akan dia Tuhan, tapi di dalam peribadahan memang harus ada yang lebih tinggi yang bisa berkomitmen untuk melayani umat biasa, karena tidak semua umat itu bisa menjadi pendeta atau penahbisan, karena ada tertulis dalam kitab Pak Dehe, banyak yang terpanggil namun sedikit yang terpilih. Nah, itu bisa kita Google searching juga ayat berapakah itu. Nah, disitulah maksudnya bukan Paulus menyamai Tuhan, bukan, tapi dia adalah nabi yang ditunjuk Tuhan, yang diberkati untuk menyebarkan firman Tuhan dengan hukum kasih. Yang tadinya maksud orang itu sunat dengan fisik, artinya sudah bebas dari dosa atau apa, enggak, ini lebih baik kau dengan sunat hati. Itulah teologianya Pak Ustadz. Pak Ustadz Pak Dehe. Izin Pak. Ya nggak apa-apa saya dipanggil Terima kasih Pak yang bisa Ustadz, saya nggak jawab Pak Dehe. Lalu di situ tadi Bapak mengatakan bahwa keinginan Tuhan dia menyampaikan itu. Tetapi menurut saya bukan, itu adalah tulisan-tulisan Paulus. Kenapa saya katakan tulisan Paulus? Ya dia yang menulis. Dia yang menulis, yang mengatakan bahwa jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jadi disinilah salahnya Paulus. Makanya saya sering mengatakan bahwa surah Paulus ini agak saya ragukan sedikit. Kenapa saya ragukan? Karena di dalam Kejadian itu Tuhan berfirman bahwa setiap laki-laki atau baik itu Abraham, anaknya, cucunya, atau yang bekerja sama beliau harus disunat. Tetapi bertolak belakang dengan perintahnya si Paulus. Bahkan Yesus pun disunat. Lalu kapan Tuhan berfirman kepada Paulus bahwa kau harus menulis ini? Kan kata Bapak tadi keinginan Tuhan. Jadi pertanyaan saya, kapan Paulus Tuhan berfirman kepada Paulus? Sementara Yesus pun dan Paulus tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Ya. Hanya dengan suara yang dari langit itu. Hai Paulus, akulah yang engkau aniaya itu. Siapakah kamu itu Tuhan? Kata Yesus, akulah Tuhan Yesus yang kau aniaya itu. Makanya saya tidak sependapat dengan Paulus ini. Makanya saya tolak sebagian suratnya, Pak. Itu dasar saya. Dasarnya kayak di Galatia ini dan di Filipi. Dia berlawanan dengan firman Tuhan yang Allah perintahkan kepada Musa dan kepada Abraham. Lalu apalagi nih? Nah, banyak lagi suratnya kalau kita bahas.
Makanya banyak korban Paulus, mohon maaf ya, ikan paus banyak korbannya. Salah satunya adalah orang-orang yang percaya kepada pengikutnya banyak yang tidak disunat. Kenapa banyak yang tidak disunat? Karena mereka mengatakan bahwa ini adalah sunat rohani. Tetapi jasmaninya masih pakai Ajinomoto di dalam. Itu kekeliruan itu Pak. Makanya saya katakan tadi sedikit ada kejanggalan di dalam pikiran saya mengenai tulisan-tulisan. Hingga terjadilah atau terciptalah Alkitab. Apabila saat ini kita masih mempertanyakan apakah kita percaya atau tidak, kalau dari sisi saya, itu dari sisi Pak DE. Kalau dari sisi saya sih, ya saya sih harusnya percaya ya. Karena sudah ditelaah, sudah diteliti, sudah disusun. Nah, saya percaya Pak DE. Itu respon dari saya. Tapi kalau dari Pak DE, saya berharap, ini harapan saya berharap agar Pak DE mempercayai, Kan saya katakan tadi, yang berlawanan dengan firman Allah saya tidak yakin. Tetapi yang lain saya yakin. Contohnya di ayat kedua dan ketiga ini hanya asumsi bapak-bapak gembala mengatakan bahwa itu adalah sunat rohani. Padahal sudah jelas di sini bukan rohani, tetapi dipotonglah kita punya barang begitu. Lalu baik. Saya mau bertanya, atau ada jawaban lagi dari Bapak? Oke, jadi gini Pak Dehe, kalau memang Pak Dehe tidak mempercayai gembala, tidak mempercayai tafsiran, tidak mempercayai makna mengenai itu adalah suatu sunat rohani, izin Pak. Kenapa Paulus seperti itu, Bapak tahu nggak? Kenapa dia melarang sunat? Kalau dari versi Pak Dehe gitu, saya juga ingin menambah ilmu dari Bapak. Karena si Paulus itu belum disunat. Karena Paulus belum disunat. Bolak-balik di Alkitab tidak ada penyunatan Paulus, nggak ada. Kita bolak-balik di Alkitab ini tidak ada disunat si Paulus itu, tidak tertulis bahwa Paulus. Oke Pak, jadi menurut Pak Dehe itu Alkitab kita lengkap nggak Pak? Oh lengkap dong, LAI yang mengeluarkan. Inilah, jadi yang saya ketahui dulu itu nggak ada buku tulis Pak Dehe, nggak ada komputer, semua menulis itu ketemu batu tulis di batu, ketemu kulit pohon tulis di kulit pohon. Jadi ada beberapa pasti yang hilang, ada bagian yang tidak tersuratkan atau terarsipkan karena tidak serapi zaman sekarang Pak Dehe. Tahu dari mana Bapak bahwa ada yang hilang? Mana buktinya? Ada beberapa ayat ya. Nantilah kita belajar ya, saya lupa itu. Intinya ada beberapa ayat yang hilang ceritanya. Yang hilang ceritanya, tapi pada saat kita konfirmasi ke LAI, bahwa memang filosofinya terdahulu itu penulisannya di batu dan di kulit kayu, ataupun di kulit domba, atau di kulit sapi. Ada beberapa yang hilang memang penulisannya sehingga tidak lengkap. Begitu, tapi ketidaklengkapan itu terlengkapi dengan kasih kita kepada sesama manusia, kasih kita kepada Allah, dan memang walaupun tidak lengkap itu sudah lengkap, dianggap lengkap. Seperti itu Pak Dehe. Iya, lalu ada
pertanyaan terakhir buat Bapak. Mungkin agak berat Siap, nih. deh. Agak berat dan Jangan berat-berat lah. Saya kan nggak terlalu ngerti nih. Gimana? ya saya kasih yang tipis lah. Kalau begitu saya nggak buka Alkitab lagi, tipis. Saya suka tipis ataupun jangan berat-berat. Saya suka yang tipis, saya juga, Bapak juga suka. Baiklah. Untuk oten-oten yang ada di bawah, silakanlah kalian fitnah karena kalian itu tidak percaya dengan agama. Silakan. Saya suruh mereka fitnah dulu karena ada tippingan-tippingan yang kurang ajar. Kalau dinasihatin orang nggak dengar itu silakan. Teruskanlah. Sesuai dengan imanmu, teruskan. Lalu begini Pak Mardu. Kita nggak negur lagi tuh. Kalau saya teruskan aja, teruskan. Lalu Pak Ustaz, saya pertanyaan terakhir, mau tidur habis ini ngantuk. Oh, silakan. Tapi Pak Marbun saya kasih Jangan pertanyaan. tinggalkan saya, Pak Dehe. Enggak, pertanyaan Jangan tipis nih saya tinggalkan kasih, saya. yang gampang sekali. Oh ya, Di dalam Alkitab, saya bukan menjeleki ya, jelek-jeleki bukan. ya. Apakah Alkitab LAI itu yang Pak Marbun punya di HP atau di rumah? Apakah Pak Marbun yakin 100% itu adalah Alkitab firman Tuhan atau tidak? Iyalah, yakin lah 100%. Mantap. Tapi berbeda pemahaman kita. Nggak apa-apa, Pak Dehe. Saya Tapi mengatakan yakin yang di bahwa situ, semua itu ada cerita di dalam. silakan. Ada cerita dan saya keluarkan dalil kalau Pak Marbun mengatakan mana buktinya. Saya keluarkan bukti atau tidak? Nggak usah lah. Oh, memang berat Pak Laiku, berat buktinya karena saya jelaskan dulu ya Pak Marbun ya. Kenapa saya mengatakan bahwa mungkin penonton nanti mengatakan Pak Dehe sesat. Enggak sesat. Justru karena kita sudah baca, makanya kita pahami. Contoh di kisah raja-raja, di situ kan peperangan yang diceritakan. Iya. Nah, bukan firman Tuhan langsung. Cerita perang, Ya. si A melawan B, si C melawan G, si ini si. Nah, itu salah satunya. Dan kedua Ya. adalah mengenai, saya sebutkan merek dagangannya biar Pak Marbun tahu sedikit. Saya tidak hafal karena saya bukan pendeta. Ada sedikit mengenai persandalan di dalam. Mengerti persandalan? Enggak usah di ini Pak Dehe, enggak usah di pelintir-pelintir, persundalan, bilang aja. Enggak usah takut ke Bennett kita. Kalau ke Bennett ungkat habis cerita. Dah. Ya betul. Makanya saya mengatakan tidak semua firman Tuhan ada persundalan di dalam. Contohnya di Hosea 4 ayat 14, Hakim-Hakim 19 nomor 4 dan banyak lagi. Apa kita baca biar seru? Nggak usah, Nggak Pak usah. Dehe. Nah, itu dasar saya. Itu dasar saya mengatakan bahwa ada cerita. Memang ya betul ada juga di Hezekiel mengenai Oholiba, apalah namanya. Tetapi itu dasar saya Pak Marbun mengatakan bahwa Ya. tidak semua isi firman Tuhan, tetapi ada cerita-cerita tipis-tipis lah di dalamnya. Ya. Gimana Bapak Itu Marbun? karena cerita sejarah lah ya. Tapi Ya betul. saya menanggapi ya. Silakan. Itu karena cerita sejarah, memang kita harus jelas membacanya, ya. Tapi memang kalau memang Pak Dehe bilang itu semua bukan firman Tuhan, berdasarkan itu cerita-cerita itulah, ambil maknanya apa itu Iya, firman betul. Tuhan. Nah, karena ini pertanyaan terakhir, tanggapan terakhir saya buat Pak Dehe, buat kawan-kawan Pak Dehe, buat keluarga Pak Dehe. Jadi ayat pegangan 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Silakan. Itu pegang. Itu untuk menuju keberhasilan Pak Dehe. Jadi saya respon seperti itu ya.
1 Raja-Raja 2 ayat 3. Pak Ustadz Yusuf juga bisa pakai itu. Pak 1 Ustadz Yusuf juga Raja-Raja bisa berapa tadi, pakai. Pak? Kenapa nggak juta orang? 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Apa bunyinya? Silakan. Waduh, saya kalau membuka kitab suci itu kan kitab suci Pak Dehe. Saya nggak punya Ya. online. Itu Saya adalah adanya yang biar fisik. saya tanggapin, Pak. Biar saya tanggapin. Oke. Itu adalah pesan Daud sebelum dia meninggal dunia. Jadi ibarat begini pesan Pak Marbun kepada kawan-kawan sebelum meninggal dunia. Lalu dia berkata di sana, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju. Jadi sepakat saya sama dengan yang saya katakan tadi. Kita mengikuti hukum Tuhan, hukum Taurat, bukan hukum Paulus, Bang. Saya sepakat. Iya, kan digenapi Pak, digenapi. Iya, jadi bukan hukumnya si Paulus. Iya, terserah Pak Dehe, terserah Pak Dehe. Tapi Memang. kalau Pak Dehe masih mau melakukan perjanjian lama, Pak Dehe masih mau melakukan perjanjian lama. Lalu kan yang Bapak kasih ke saya firman Tuhan ini perjanjian lama, Pak. Iya, enggak, ada suatu hukum yang perjanjian lama masih mau Bapak menjalankan. Itu sebagian kita melakukannya juga, mengikutinya seperti hukum Oke. ke-10 firman Tuhan. Oke, salah satunya nih Pak Dehe nih, saya bertanya boleh terakhir buat Iya, Pak Dehe. silakan. Iya, Tadi apabila udah Pak Dehe terakhir, kenapa ada terakhir lagi nih? saya menanggapi itu, menanggapi dan memberikan ayat, bukan yang bertanya. Oke, siap. Oke, jadi pertanyaan terakhir, apabila Bapak ditampar pipi kirinya, masih mau Bapak memberikan pipi kanannya untuk ditampar, Pak? Oh tidak, itu Ya kan ngapain? Betul Pak Dehe. Nah, berarti kan nggak mau melakukan perjanjian lama, kan begitu, Pak Dehe? bukan di perjanjian lama itu, kata Yesus itu. Ih, jadi di perjanjian apa itu? Di perjanjian Makanya apa? begini Pak Marbun, kita itu jangan mengikuti semuanya. Hal yang baik dan layak itu yang kita ambil. Itu kan zaman dahulu. Beda zaman sekarang. Ya. Kalau kita mengikuti zaman dahulu ya, biar kita panjang sedikit nih. Apakah rasul-rasul dulu bisa buat pesawat? Saya tanya Anda. Nggak bisa lah. Apakah Yesus bisa buat motor? Bikin motor? Nggak bisa. Itu. Nggak bisa. Itulah kehebatan kita. Sudah dikasih kepintaran kita oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya jangan buat narasi yang dahulu-dahulu saya juga bisa buat. Iya, itulah. Begitulah Pak Dehe ya. Apalagi pertanyaan terakhirnya, biar terakhir terus. Tapi Udah pintar. tadi. Pak Dehe Udah ini tadi. pintar menurut saya, Kan- teman-teman. Kan Kayak Pak Dehe, pertanyaannya kalau kan Pak tampar Dehe pipi ini kan kanan, gini, tampar pipi kanan, apakah mau dikasih pipi kiri? Ngapain? Udah sakit sekali, sakit lagi dikasih. Pintar juga nggak mau Pak Dehe. Itu hanya sebuah ilustrasi sebenarnya Pak Ustadz. Contoh, saya kasih contoh sekarang. Zaman dahulu orang memberitakan firman Tuhan itu tidak digaji. Ini Pak Marbun ya, saya senggol sedikit. Tetapi sekarang pendeta menuntut gajinya. Oh kalau tidak 5 juta saya nggak mau duduk di gereja ini. Kan zaman dulu kita cerita sama zaman sekarang berbeda Pak Marbun. Iya. Coba Pak Pertanyaan Ustadz terakhir tanya Pak tuh. Marbun. Berarti Pak Marbun tadi mengakui bahwa firman Iya. Tuhan itu Sedikit, semuanya. sedikit. Sebentar dulu. Sedikit, Pak. Sebentar Oh, iya. dulu. Kita selesaikan dulu. Silakan. Firman Tuhan yang ada di HP itu
satu malam suamiku tidak pulang. Iya, itu cerita, Pak. Iya. Ambil maknanya. Diambil maknanya. Iya Pak betul Dehe. itu. Betul, saya setuju. Iya, kalau Pak Dehe seperti itu, izin Pak. Apabila Bapak Kristen, Bapak seperti anak sekolah minggu saya. Bukan Anda tidak tahu Iya. dalilnya di mana, dalilnya mengatakan dia sedang membuka pahanya lalu suaminya belum pulang keluar kota. Di mana saya tanya? Banyak, Pak Dehe, banyak. Iya, Pak mana? Dehe yang Ayat berapa contoh-contoh itu? tak Katanya senonoh kan- seperti itu. Google searching aja Pak Dehe, Google Ya searching. silakan cari. Silakan dari Pak Dehe, saya kan nggak bisa. Saya kan bilang saya kosong. Katanya Pengen tadi diskusi aja. katanya tadi itu pertanyaan sekolah anak minggu saya nggak ada dipelajari di khotbah pun tidak dipelajari nih Bang. Kita satu aliran, saya tahu. Anda di HKBP, saya BNKP, tidak pernah dikhotbahkan mengenai persundalan ini di gereja, jarang sekali. Iya, nggak Nah. pernah dikhotbahkan karena takutnya Karena beda pikiran. takut pendetanya, takut. Enggak. Takut, Pak. Lain ada di kitab suci. Oh, cak. Itu cerita, Pak Ustadz. Pak Ustadz, itu cerita aja, kita ambil maknanya gitu Pak Ustadz. Iya betul, kita ambil maknanya. Tapi Pak Dehe menaikkan hal seperti itu. Bukan menaikkan, tadi kan kata Bapak apa dasarnya sehingga Pak Dehe tidak yakin semua Alkitab ini. Kan Bapak yang nanya, makanya saya kasih dalilnya. Tapi kan saya kan nggak minta tadi buktinya Pak Dehe, kan terserah Pak Dehe. Ini saya kasih lagi bukti Kalau lah Pak biar Dehe- Anda paham. Nanti kau bilang saya hanya congor doang yang besar, nggak ada dalilnya. Amsal 7 Oh, Amsal tuh ayat 18-19 itu. iya, biar saya baca di 16 biar paham si Bapak ini. Nih ya Pak Marbun ya, mohon maaf nih kata-katanya kurang enak didengar ya. Telah ku bentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan Ya, udah tahu itu. beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Itulah Iya, itu kan cerita nggak bagus, itu jangan dicontoh. Itu Iya, hanya ceritanya. betul. Saya sepahaman. Makanya tadi Bapak mengatakan, Pak Dehe alasannya apa? Saya sudah keluarkan dalilnya. Oke, sepakat kita? Sepakat apa ini? Oh, sepakat kita bahwa bukan semua Alkitab, ada cerita-cerita yang hot-hot dikit. Bukan itu kesimpulannya. Apakah Alkitab firman Tuhan, kan begitu tadi pertanyaannya Pak? Saya baca lagi dalilnya satu lagi. Aduh, repot. Ya, walaupun Bapak baca dalilnya, Kurang puas itu kayaknya. ambil hikmatnya Pak. Banyak amat dalilnya. Bacain. Ambil hikmatnya, Pak ambil Dehe, maknanya. saya minta gitu. bacain dong. Minta bacain sama Pak Dehe Yehezkiel 23 1 sampai 3 aja. Yehezkiel 23 Oh, 1 aku sampai sudah 3. tahu. Oh, holy baik. Ayat remes-remes itu. Silakan. Bacain Pak Dehe, katanya bacain. Aduh, Pak Marbun, katanya tadi mengatakan bahwa saya ini anak SM, tapi kok bertanya kepada saya lagi? Itu ada di sana, judulnya aja lah, Pak. Kakak beradik Oholah dan Oholiba. Ayat Nggak 3 aja puas saya Pak baca. Dehe. Hah? Gak puas Pak Marbun kalau nggak dibacain. Oh ya. Pak Marbun, saya kasih Saya kan nggak puas. minta Pak Ustadz. Pak Ustadz yang minta supaya di hotel itu bisa berimajinasi. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia,
ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Udahlah, nggak enak saya ini. Ya. Udah Pak Marbun, Diambil maknanya yang baiknya bagaimana jangan gitu. cari dalil lagi Pak Marbun, repot. Tidak bisa tidur kita nanti. Saya punya istri kok, tenang aja. Enggak, maksud saya enggak enak Pak Marbun, dikirain nanti kita sesat di sini. Ya, kan pada yang mulai. Jadi Pak Marbun sepertinya belum pernah membaca kan, makanya tadi mengatakan hal-hal seperti itu. Saya sudah baca Pak. Ya, silakan Bapak mau berpendapat apa silakan saja. Tenang aja Pak Dehe. Ada lagi nanti satu lagi. Kan Pak Dehe tadi Marilah sudah. kita kasih minum Bapak kita. Ada lagi nanti. Dikasih minum bapaknya, lalu gantian Iya. dengan adiknya. Sudah dengar itu, sudah dengar. Sudah dengar. Mau ditambah lagi? Iya. Hosea 4 tuh. Iya, Hosea. Ini maksudnya Pak Ustadz ini ingin menjelek-jelekan kita atau bagaimana Pak Ustadz? Bukan Serius Pak. saya nih. Bukan, karena Bapak tadi Enggak, minta maksudnya, dalil. Begini Pak, jangan salah paham. enggak, saya dulu, ingin Pak minta kan? Saya kan nggak minta tadi. Saya nggak minta Pak Dehe tadi. Tadi Anda katanya yang mana lagi. Pak Ustadz juga sosokan ini Pak Ustadz sekarang. Enggak, ada di Saya catatan kesini Pak, baik-baik, ada di ya. sini semua, ada di sini. Oh. Di catatanku. Iya. Ada Saya semua, tadi kan Pak. minta. Saya 2 buku saya punya ini. Sudah ku tulis-tulis. Jadi saya ingin Pak Saya baik-baik loh. Pak Marbun, Iya. kalau ada Kalau ngeledek saya nggak ilmu, suka kalau ngeledek. saya tambahkan, Ngeledek saya saya nggak suka. tulis ya Pak Marbun. Silakan Pak Marbun. Apa pertanyaan terakhir? Udah nggak ada pertanyaan Pak Dehe. Oke, Dari siap. tadi Pak Dehe pertanyaan kayak anak terakhir sekolah minggu dulu. saya. Iya. Dari Jadi tadi saya pertanyaan terakhir dulu menganggap sampai Pak Dehe subuh nggak selesai. Anak sekolah minggu saya yang perlu saya jelaskan. Nanti Pak Dehe buka room. Katanya anak Ya. sekolah tapi giliran kuajarin Nanti kita sama-sama buka Alkitab. Bang Marbun, Di rumah, saya suruh dulu belajar sama Edis. Gurumu aja Edis kabur 5 kali sama saya. Tanya si Edis, kenal Dehe enggak? Dehe dari Nias. Nggak perlu saya tanya, nggak perlu. Aman Pak Dehe. Jadi nggak ngantuk Pak Dehe kan? Iya, makanya ada lagi nggak Tidak. pertanyaan? Iya. Ini murid bertanya ini, murid bertanya, Ini boleh nggak? Pak Dehe, banyak antri di bawah yang kesel sama Pak Dehe. Apakah mau digantikan gitu kalau belum ngantuk? Soalnya tuh di bawah pada teriak-teriak Silakan digantikan, Pak Ustadz. Marbun. Oke Boleh Pak ya? Ustaz, Nggak saya apa-apa. undur diri aja. Kenapa Pak Dehe? Banyak yang mau Iya. nantang Pak Dehe di bawah gitu. Jangan Pak Ustaz, nanti nangis Pak Marbun, saya nggak enak. Oh, ya. Kok nangis? Pak Dehe umurnya Jangan lebih panas, tua, Pak. tapi kelakuannya Nggak ada benar-benar anak perlu sekolah panas, minggu Pak. saya. Saya nggak panas. Cuman aneh menganggap Pak Dehe. Iya, menunjukkan salib, mengaku Kristen tapi Nah, ini keluar bahasa Roh Kudus lagi. Bahasa Roh Kudus enggak, gimana? saya nggak ada menghina loh. Saya nggak ada menghina, cuma berpandangan. Pak Saya Dehe cerita sebagai sama sekolah minggu saya Pak itu aja. Marbun. Kemarin saya udah bikin KO si Mikana sampai gemetar tangannya baca Alkitab. 4 lawan 1. Iya. Pak Bu Mikana, Pak Yoel, nggak tahu siapa yang 2 itu. Habis ku babak habis dengan firman Tuhan. Kita ketemu aja lah, ketemu Pak di Ustaz, mana, mungkin, lah, atau di mungkin mana. saya yang Kita digantikan. bahas lah. Boleh, Para nggak apa-apa. Pak Marbun dan Pak Dehe, nanti saya mau tak kasih tahu tuh, ada Pak Robin narasumber saya juga di bawah. Pak Robin ditunggu dulu ya. Habis sesi ini saya naikin Pak Robin nanti ya, dengan Kristen lainnya. Kalau Pak Robin itu Kristen Maripat itu ya. Beda lagi pahamnya sama Pak Dehe. Tapi nggak usah ketemu sama Pak Dehe lah. Karena Pak Dehe kan juga mau istirahat. Kan Pak Marbun juga mau digantikan gitu. Oke?
Oke Pak Ustadz, terima kasih. Iya. Pak Marbun, terima kasih. Terima kasih hari ini. Bila ada kata-kata yang Terima kurang kasih. berkenan Pak Marbun, mohon dimaafkan. Kita hanya nambah-nambah ilmu ya. Saya juga ya. Pak Ustadz, terima kasih Rumya maaf sudah juga ya. diskusi. Semoga Biasa sehat. itu diskusi. Selamat malam. Yang rambut pirang. Malam. Coba ditunjukin yang rambut pirangnya yang mana? Seru juga ya. Bentar saya naikin dulu Pak Robin, bentar ya. Ditunjukin yang rambut pirangnya, Prof. Sebelum ini yang mana dulu? Pak Robin. Ya. Selamat Mas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Selamat Ya, malam. Pak Robin, sebenarnya gini, saya sebenarnya mau matikan labnya dulu, mau saya reset ulang live streamingnya karena pembatasan Pak Robin tuh, kena saya dari tadi nggak hilang-hilang, makanya saya mau ulang live-nya gitu. Boleh Pak Robin, habis ini saya cuma mengulang cuma beberapa detik aja, saya matikan live-nya langsung live gitu. Boleh ya, naik kembali ya setelah ini ya. Ya boleh. Oke, Pak Robin saya tunggu. Oke. Nah, Pak Robin ditunggu ya. Oke. Ya. Teman-teman semuanya, karena akun saya yang nggak mau naik viewernya kena pembatasan 6.300 dari tadi melulu ya, nggak direkomendasikan oleh TokToknya. Teman-teman, kita akan mengulang live streamingnya ya. Kalau di tempat saya baru jam 18.27 ya, mungkin hampir jam 12 malam di tempat Anda kan gitu. Masih bisa kita live streaming sampai jam 2 malam waktu Indonesia juga nggak apa-apa, karena di sini di tempat saya masih sore, jadi masih gede nih mata saya 100 watt ya, masih 100 watt. Ini saya akan tampilkan Pak Robin Pardede gitu ya, yang mana beliau berpaham Kristen Marifat itu. Jadi teman-teman ya, nanti siapa lawan Pak ini, apakah gagal waras, ada gagal sarjana, bukan gagal waras. Gitu. Teman-teman semuanya, sebelum saya mengulang live streamingnya, izinkan saya teman-teman untuk menyeru Anda semuanya agar kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu saudara-saudari kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terdampak banjir. Teman-teman semuanya, mari kita bantu. Jangan sampai Pak Risole Lubis datang ke sana lalu memurtadkan saudara-saudara kita yang muslim ya. Mereka kekurangan di sana, bantuan susah masuk. Insya Allah lusa saya juga akan ke sana ikut ya, kalau bisa, kalau ada waktu saya ikut gitu ke korban banjir tersebut. Kita akan tinjau dan salurkan bantuan ya, insya Allah gitu ya. Teman-teman semuanya, jika Anda ingin beramal jariah, bersedekah untuk mereka, kita punya yayasan yang ada di Medan, namanya Yayasan PHBI India Muslim ya teman-teman semuanya, PHBI India Muslim, yang mana kalau teman-teman langsung bisa menyalurkan bantuannya ke situ ya, ke situ nih teman-teman.